Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 yang Bapak banggakan. Marilah kita lanjutkan pembelajaran kita tentang logika matematika. Seperti biasa, mohon kalian perhatikan dengan baik pembahasan kita kali ini supaya kalian bisa memahaminya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan fokus membahas 4 materi di dalam logika matematika. Nanti kalian akan menemukan beberapa istilah baru yang mungkin sebelumnya belum pernah kalian temui atau kalian ketahui. Jadi istilah-istilah tersebut adalah konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Apa maksud dari istilah-istilah ini dan bagaimana penggunaannya? Kita akan cek ya di materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kita lihat dulu tentang konjungsi. Jadi konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung dan. Ingat, pernyataan majemuk itu merupakan pernyataan yang lebih dari satu ya. Nah, ada kata penghubungnya dan. Terus kemudian konjungsi itu lambangnya itu adalah huruf V kebalik ya. Nah, ini dibacanya itu dan. Ya, jadi kalau P terus konjungsi Q dibacanya P dan Q seperti itu ya. Yang mana P itu kan pernyataan pertama, Q itu pernyataan kedua. Nanti kita lihat contohnya deh supaya kamu bisa memahaminya. Oke, selain kata dan yang bisa membentuk konjungsi itu ternyata adalah kata tetapi. Ya, jadi dan tetapi juga bisa. Berarti seperti ini ya. P tetapi Q. Nah, itu sama juga konjungsi ya. Nah, di sini ada yang disebut sebagai tabel kebenaran konjungsi. Kan yang namanya pernyataan itu bisa bernilai benar dan bernilai salah ya. Jadi kalau misalkan pernyataan pertama atau P-nya benar, pernyataan kedua atau Q-nya benar, maka konjungsinya itu ya nilai kebenarannya itu benar. Jadi benar dan benar benar. Benar dan salah salah. Salah dan benar salah. Salah dan salah salah. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari konjungsi. Nanti dari contoh yang kita akan bahas, kita bisa membuktikan betul tidak tabel ini gitu ya. Oke. Di sini Pak Heri memiliki contoh ya. Misalkan ada dua pernyataan. Pernyataan P atau pertama, Bung Hatta lahir di Sumatera Barat. Nah, ini kita sama-sama tahu betul. Kemudian Bung Hatta meninggal di Jakarta. Ini juga betul. Kan sama-sama betul. Lantas konjungsinya seperti apa? Nah, ini lambangnya kan ya. P dan Q. Nah, maka kata-katanya adalah Bung Hatta lahir di Sumatera Barat dan meninggal di Jakarta. Nah, ini benar. Kan tadi benar dan benar berarti benar. Jadi dalam menulis hasil dari konjungsi itu, di sini kata Bung Hattanya cukup ditulis di bagian awal aja. Jadi tidak usah Bung Hatta lahir di Sumatera Barat dan Bung Hatta meninggal di Jakarta. Nah, cukup begini saja ya. Nah, kemudian contoh yang kedua. Nah, misalkan pernyataan pertama, sekarang hari Rabu. Misalkan bukan hari Rabu, salah gitu kan ya. Saya belajar matematika. Nah, ini benar. Nah, berarti di sini konjungsinya P dan Q, sekarang hari Rabu dan saya belajar matematika. Nah, jadi kalau salah dan benar, hasilnya itu salah. Ya, seperti itu. Jadi itu yang harus kalian kalian pahami itu mengenai konjungsi, lambangnya seperti apa, diingat. Kata penghubungnya tadi dan, atau bisa juga tetapi kan gitu. Harus kalian ingat. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai disjungsi. Pertama tadi konjungsi, kedua disjungsi. Disjungsi apa sih? Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung atau. Ya kan? Jadi kalau tadi konjungsi pakai dan, disjungsi pakai atau. Ya kan? Nah, lambang yang digunakan juga kebalikannya. Tadi kalau dan itu V kebalik, kalau atau ini nih pakai V, betul nih. Ya, jadi P atau Q dibacanya.
Ya, jadi kalau disjungsi itu hanya pakai kata atau saja ya. Oke, kemudian tabel kebenarannya seperti apa? Nah, pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, hasilnya disjungsinya benar berarti. Benar ketemu salah, benar. Salah ketemu benar, benar. Kalau salah ketemu salah, ya kan salah. Ya, ingat disjungsi itu memakai kata atau lambangnya itu V. Contoh lagi ya supaya kalian paham. Nah, ini ada beberapa contoh yang cukup banyak. Kita membahas mengenai disjungsi ya. Pernyataan P, saya rajin belajar. Pernyataan Q, saya lulus UN. Ya kan? Berarti disjungsinya adalah saya rajin belajar atau saya lulus UN. Nah, ini hanya menggunakan kata atau saja penggabungannya, ya kan? Nah, untuk menentukan disjungsinya, hasil disjungsinya itu benar atau salah ya kita lihat sesuai dengan tabel yang tadi. Ya, coba kita cek nih. 2 adalah bilangan prima, benar ya? Oke. 2 adalah bilangan genap, benar juga. Benar ketemu benar pasti hasilnya benar. Ya kan? Jadi gini, 2 adalah bilangan prima atau 2 adalah bilangan genap. Nah, tetap benar kan ya? Oke. Nah, contoh yang lain coba nih. Faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, 15. Betul ya? Benar ya? Oke, 15 adalah bilangan prima. Coba 15 bilangan prima bukan? Nah, bukan ya. Karena 15 itu memiliki lebih dari 2 faktor. Kan faktornya ada 4, maka bukan bilangan prima. Yang bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, ini salah. Benar ketemu salah, ya kan? Hasilnya nih benar. Karena ini kan memakai atau ya. Kalau atau itu kan berarti kan ya pilihan gitu ya. Gitu. Nah, seperti ini kata-katanya. Faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, 15 atau 15 adalah bilangan prima. Nah, berarti kan benar ya. Di antara salah satu ini ada yang benarnya gitu. Yang benar kan yang pertama nih, yang P-nya. Oke, kalau salah ketemu benar, hasilnya pasti benar juga. Bisa kalian lihat. 15 adalah bilangan prima. Salah ya. Faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, 15. Benar. Ini cuma dibalik aja ya. Cuma dibalik aja dari pernyataan yang pertama. Tetap ketemunya adalah benar. Ingat, atau itu memilih. Ya kan? Oke. Oke, di sini selanjutnya 9 adalah bilangan prima, salah. 9 adalah bilangan genap, sama-sama salah. Kalau memilih sama-sama salah, ya kan? Yang pilihan pertama salah, pilihan kedua salah, ya pasti salah. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mencerna apa yang Pak Heri maksud. Ya kan? Ya, gitu seperti itu. Ini adalah disjungsi. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Kali ini kita membahas mengenai implikasi. Tadi sebelumnya kita sudah tahu ya antara konjungsi dan disjungsi. Dan yang ketiga implikasi. Nah, kalau implikasi itu kan kalau ada pernyataan P dan Q, dia penghubungnya menggunakan kata jika maka. Ya, jika P maka Q. Lambangnya itu tanda panah ke kanan ya, seperti itu. Atau kalau dibaca P implikasi Q ya, seperti itu. Nah, pernyataan P itu disebut sebagai antecedent, hipotesa atau juga disebut sebagai sebab. Sedangkan pernyataan Q disebut sebagai konsekuen, konklusi atau akibat. Nah, ini istilah aja lah, tidak usah kalian hafalkan, yang penting kalian tahu. Oke, kita langsung ke contoh ya. Oh ya, sebelumnya tabel kebenaran dulu ya, tabel kebenaran dari implikasi. Jadi kan tetap ada pernyataan benar dan salah, P dan Q, ya kan? P implikasi Q. Kalau benar ketemu benar, yaitu implikasinya benar. Kalau benar ketemu salah, salah. Kalau salah ketemu benar, benar. Salah ketemu salah, benar. Ya, jadi ini adalah tabel kebenaran implikasi. Jadi dua pernyataan P implikasi itu bernilai salah kalau P-nya itu benar dan Q-nya salah. Selain itu nilainya benar, ya kan? Seperti itu. Ini tabel implikasi perlu kalian perhatikan. Nah, contohnya ini seperti ini. Kamu lulus ujian, kamu diberi hadiah, ya kan? Ini pernyataan P dan Q-nya.
Lalu P implikasi Q. Nah, kan tadi menggunakan jika maka kan ya. Jika P, ya kan, jika kamu lulus ujian, maka Q, ya kan, kamu diberi hadiah. Nah, jika maka ini kata penghubungnya. Oke, kita lihat contoh yang kedua. 2 adalah bilangan genap, betul. 2 ditambah 3 adalah 5 atau sama dengan 5, betul. Ya kan? Betul ketemu betul. Ya, pasti betul kan ya. Jadi kata-katanya seperti ini nih. P implikasi Q, ya kan? Oke, jika 2 adalah bilangan genap, maka 2 tambah 3 adalah 5. Oke, yang nomor 2 sesuai dengan tabel kebenaran kan. Nah, ini yang selanjutnya nomor 3 nih. 2 adalah bilangan genap. 2 tambah 3 adalah 7. Yang atas benar, yang bawah salah. Yap, benar ketemu salah, tadi hasilnya salah. Ya, jika 2 adalah bilangan genap, maka 2 tambah 3 adalah 7. Salah kan hasilnya kan? Nah, ya kan? Ini jadi kalau disimpulkan kata-kata ini salah. Ya kan? Coba yang lain nih. Masuk logika enggak? 2 tambah 3 adalah 7. Salah. 2 adalah bilangan genap. Ini benar. Nah, implikasinya jika 2 tambah 3 adalah 7, maka 2 adalah bilangan genap. Nah, di sini kan masih betul ya. 2 bilangan genap. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang nomor 5. 2 tambah 3 adalah 7. 2 adalah bilangan ganjil. 2 tambah 3, 7. 2 adalah bilangan ganjil, salah. Jika 2 tambah 3 adalah 7, maka 2 adalah bilangan ganjil. Sama-sama salah, berarti benar. Ya, seperti itu. Ini adalah contoh dari implikasi. Oke. Selanjutnya yang terakhir itu biimplikasi. Ya, biimplikasi itu dua pernyataan yang dinyatakan dengan jika dan hanya jika. Tanda panahnya itu kanan kiri ya. Coba kalian cek. P biimplikasi Q mengandung makna bahwa P implikasi Q benar dan juga Q implikasi P benar. Jadi ibarat kata biimplikasi itu adalah implikasi yang double ya, kanan kiri ya, seperti itu. Lambangnya tadi tanda panah kanan dan kiri. Kalau tabel kebenarannya biimplikasi itu seperti ini. Benar ketemu benar-benar, benar ketemu salah-salah, salah ketemu benar, salah, salah ketemu salah, benar. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi jika dua pernyataan P biimplikasi Q bernilai benar, ya kan? Jika P dan Q punya nilai kebenaran yang sama. Jadi kalau sama-sama benar, sama-sama salah, benar. Tapi kalau salah satunya ada yang salah, berarti ya salah. Kan gitu ya, ini biimplikasi. Nah, di sini contohnya adalah P, kucing termasuk karnivora, benar, pemakan daging. Kucing pemakan daging. Ini hanya beda istilah aja ya. Maka di sini biimplikasinya kucing termasuk karnivora jika dan hanya jika kucing pemakan daging. Oke, berarti ini masuk akal ya kan. 2 adalah bilangan genap. 2 kali 3 sama dengan 6. Sama-sama benar ya. 2 adalah bilangan genap jika dan hanya jika 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, ini yang hasilnya salah nih, lihat nih. 2 adalah bilangan genap. 2 dikali 3 sama dengan 5 kan salah. 2 adalah bilangan genap jika dan hanya jika 2 kali 3, 5. Salah kan ya? Salah. Oke, 2 adalah bilangan ganjil. Salah. 2 kali 3, 6. Betul. Ya, ini biimplikasi. P biimplikasinya 2 adalah bilangan ganjil jika dan hanya jika 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, kemudian nomor 5, 2 adalah bilangan ganjil. Salah. 2 kali 3 sama dengan 5. Salah. Sama-sama salah. Ya kan, kalau sama-sama salah berarti hasilnya benar nih. 2 adalah bilangan ganjil jika dan hanya jika 2 kali 3 sama dengan 5. Ya, seperti itu. Jadi ini materi tentang logika matematika itu harus benar-benar kalian pahami. Ya, jadi tugasnya nanti kalian contoh dari konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi harus kalian catat semua di buku catatan dan kalian pahami dengan betul.
Paling nanti di soalnya pilihan gandanya itu kalian harus bisa membedakan ya, mana itu konjungsi, disjungsi, implikasi dan diimplikasi ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sama-sama bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.